Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas mendapatkan tugas baru dari Baginda Raja. Ia diperintahkan untuk menjaga gudang penyimpanan di malam hari. Awalnya Abu Nawas menolak karena pagi harinya ia harus bekerja mencari kayu bakar. Namun karena diiming-imingi bayaran yang besar, akhirnya Abu Nawas pun menerima tugas tersebut. Dan sejak saat itu, setiap pagi Abu Nawas tidak lagi pergi ke hutan. Waktu paginya ia gunakan untuk tidur setelah semalaman bergadang. Tetangganya yang biasa berangkat bersama ke hutan kini terpaksa pergi sendirian. Tetangga tersebut mengira Abu Nawas sering begadang untuk hal yang tak penting sehingga bangun kesiangan. Hingga pada suatu pagi sang tetangga Abu Nawas itu datang untuk menasehatinya. "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau bahwa sebaiknya kita bangun sepagi mungkin?" katanya. "Kenapa memangnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ya seperti kata pepatah, orang yang bangun kesiangan rezekinya bakal dipatok ayam," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf kawan, tapi aku tak yakin bangun pagi akan membawa manfaat untukku. Dan lagi pula ayam itu kan makan cacing, bukan makan rezeki orang," balasnya santai. Tetangganya pun menghela nafas panjang. Abu Nawas, sudah kuduga kamu akan berkata begitu. Tapi dengarkanlah ini Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu, aku terbangun saat matahari terbit dan pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, aku menemukan sebuah cincin emas yang tergeletak di tanah. Aku yakin cincin itu terjatuh pada malam sebelumnya. Coba kalau aku tidak bangun pagi-pagi, tentu aku tidak akan mendapatkan rezeki berupa cincin emas itu. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Aku rasa kamu hanya mengada-ngada kawan. Tadi malam aku berada di jalan yang sama dan aku tidak melihat cincin emas itu," sahutnya. "Baiklah, tapi menurutku hal itu ada hubungannya dengan bangun pagi Abu Nawas," kata tetangganya bersikeras. Abu Nawas pun hanya menggeleng sambil tersenyum. "Coba pikir baik-baik. Orang yang kehilangan cincin emas pasti bangun jauh lebih pagi darimu untuk mencarinya." Mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu logis, tetangganya hanya bisa terdiam bengong. Ia pun memilih pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang yang terkenal cerdik, juga dikenal karena sifat dermawannya. Setiap ada kawan yang datang ke rumah, Abu Nawas selalu mengajak mereka makan bersama. Namun sayangnya kedermawaan Abu Nawas ini dimanfaatkan oleh kawan-kawannya yang rakus. Ketika merasa lapar, mereka mendatangi rumah Abu Nawas dengan berpura-pura ingin bersilaturahim. Tentu saja Abu Nawas menyambut mereka dengan hangat dan menyajikan makanan. Semakin hari semakin banyak kawan yang datang. Lama-kelamaan Abu Nawas pun mulai menyadari bahwa dirinya hanya dimanfaatkan. Akhirnya ia mendapatkan ide cerdik untuk mengerjai mereka. Hingga pada suatu hari saat kawan-kawannya datang, Abu Nawas segera pergi ke belakang rumah, sementara mereka menunggu di ruang tamu. Ia memasukkan beberapa batu ke dalam panci dan memasaknya di atas tungku. "Dia pasti sedang masak makanan yang lezat," bisik salah satu dari mereka. "Kalau setiap hari begini, kita bisa makan gratis selamanya," timpal yang lain sambil tertawa. Dan tak lama kemudian Abu Nawas datang dengan membawa nampan dan meletakkannya di atas meja. Salah satu dari mereka dengan antusias membuka tutup nampan tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat isinya hanya air kuah yang bercampur batu. Dengan wajah bingung mereka pun bertanya, "Isinya kok batu Abu Nawas?"
Abu Nawas pun tersenyum tenang. Kehadiran dan persahabatan kalian itu yang paling utama, bukan makanan. Makan gak makan yang penting ngumpul, bener kan? Balasnya santai. Dan sejak saat itu kawan-kawan Abu Nawas pun sadar untuk tidak lagi memanfaatkan kebaikannya. Kisah selanjutnya. Suatu kali Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Kalian tahu nggak? Aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku, ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, memangnya prajuritmu sehebat apa? Raja pertama pun menjawab, prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar. Dan dia berhasil selamat. Oh, kalau cuma itu sih, prajuritku juga nggak kalah berani, timpal raja kedua. Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong, dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan. Balas raja kedua tak mau kalah. Lalu bagaimana dengan Paduka Raja? Apakah Paduka Raja mempunyai prajurit yang pemberani? Tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong. Karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani. Padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang, jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. Betulkah Paduka? Siapa dia? Tanya mereka berdua penasaran. Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari, balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima 2 tamu raja dari negeri tetangga. Abu Nawas, kesini, kemarilah, titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberi salam hormat kepada rajanya. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan Paduka sedang menerima tamu kehormatan, ucap Abu Nawas. Oh enggak Abu Nawas, memang saya sengaja mengundangmu kemari, balas Baginda Raja. Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu gak boleh menolak perintah saya, tukas Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, saya siap dengan perintah Paduka, sahut Abu Nawas. Kiranya tugas apa yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas penasaran. Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana, titah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. Apa saya tidak salah dengar Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar.
jawab Baginda Raja. Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja gak punya otak, ujar Abu Nawas dengan nada sewot. Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpinggal-pinggal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan istana. Tuh, kalian lihat sendiri kan? Ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani. Dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang cantik jelita. Ia merupakan gadis kembang desa. Cara mendapatkannya pun tak terbilang mudah. Dari berbagai macam drama doa yang Abu Nawas lakukan ketika masih bujang, ia langsung berdoa kepada Allah, meminta untuk gadis itu dijadikan jodohnya dengan langsung menyebut nama si gadis. Lama tak dikabulkan, Abu Nawas ganti strategi berdoa, meminta jodoh tanpa menyebutkan nama si gadis. Lama juga tak kunjung dikabulkan, akhirnya Abu Nawas berdoa meminta jodoh bukan untuk kepentingan dirinya. Ia membawa ibunya. Katanya ia meminta jodoh agar ibunya tak kesepian sendirian di rumah. Sudah banyak trik-trik doa yang Abu Nawas praktekkan. Belum lagi persaingannya dengan pemuda sekampung, yang mereka juga ingin memperistri si kembang desa itu. Setelah lika-liku perjuangan itu, Allah mengabulkan doa Abu Nawas. Ia pun menikah dengan si gadis kembang desa. Dan setelah menikah pun masih banyak godaan-godaan dalam rumah tangganya. Para pemuda, bahkan yang duda di kampungnya, masih belum bisa mengikhlaskan gadis pujaan mereka menikah dengan Abu Nawas. Mereka masih tetap menggoda istri Abu Nawas ketika sedang sendirian. Seperti pada kisah sebelumnya, istri Abu Nawas digoda ketika berbelanja di pasar sendirian. Ada lagi kisah tentang seorang saudagar kaya dari negeri seberang yang ingin membeli istri Abu Nawas. Tapi semua itu bisa Abu Nawas atasi dengan akal cerdiknya. Selain cobaan-cobaan dari luar, ada juga cobaan yang datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Memang kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas sangat menghibur, tapi ada kalanya karena sudah kelewatan membuat sang istri kesal hingga marah-marah. Seperti pada kisah kali ini. Di dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah 9 bulan itu, mereka hidup mandiri. Dan juga dalam 9 bulan itulah mereka belum pernah mudik. Tentu mereka sangat rindu dengan keluarga, terutama orang tua. Terlebih sang istri, yang memang sedari kecil tak pernah terpisah dengan orang tuanya. Setelah berbagai obrolan dan rencana, akhirnya Abu Nawas dan istri menentukan hari di mana mereka akan mudik menjenguk orang tuanya. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh, tapi mereka harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat, yaitu di Hari Raya Idul Fitri. Karena seperti yang kita ketahui, Abu Nawas sehari-harinya disibukkan mencari maisha. Dan tak jarang pula Abu Nawas tiba-tiba dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ketika hari yang ditentukan telah tiba,
Abu Nawas beserta istri tercinta dengan berbagai macam persiapannya memulai perjalanan mudik. Tak lupa sang istri pun mewanti-wanti agar semua jendela dan pintu ditutup dikunci rapat agar aman dari kemalingan. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas tak henti-hentinya bercerita sesuatu yang lucu, bahkan bertingkah konyol dan lucu. Hal itulah yang membuat perjalanan mereka tak terasa lama. Tahu-tahu mereka sudah sampai ke tempat tujuan. Dengan para kerabat mereka berbincang, bercanda, bersendau gurau. Terutama kepada kedua orang tua. Mereka pun sudah meminta maaf untuk segala kesalahan-kesalahannya. Tak terasa hari sudah sore. Karena rumah orang tuanya yang sudah penuh dengan para kerabat yang kebanyakan dari jauh, tentu Abu Nawas dan istri memilih untuk tak menginap, tapi pulang ke rumah. Apalagi memang kampung di mana Abu Nawas tinggal sedang marak-maraknya kasus pencurian. Perjalanan pulang mereka walaupun cukup melelahkan tapi terasa singkat. Ketika di depan rumah, sang istri kaget melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Bergegas ia masuk ke dalam dan mendapati seisi rumah berantakan. Ternyata rumah mereka kemalingan. Dan beberapa barang berharga hilang di kasak maling itu, termasuk gelang mas kawin pemberian dari suaminya. Inilah yang membuat sang istri marah. Ditambah lagi ia mendapati gembok pintu yang tak terpasang. Tandanya memang pintu itu tak dikunci gembok oleh Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Aku kan sudah bilang berkali-kali. Pintu semua dikunci, digembok. Ini malah gemboknya nggak dipasang," teriak sang istri dengan emosi. Abu Nawas yang menyadari kesalahannya hanya bisa terdiam. Omelan sang istri tak henti sampai di situ saja. Ia terus menyalahkan suaminya itu dengan suara yang tinggi. Kegaduhan inilah yang membuat para warga mendatangi rumah mereka. "Kalian ini kenapa? Ada apa? Kok ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Ini loh suamiku. Padahal udah diwanti-wanti, pintu dikunci, malah nggak dikunci. Udah tahu di sini rawan maling," kata istri Abu Nawas dengan masih emosi. Beberapa warga mencoba untuk menenangkan Abu Nawas dan istri, tapi tak sedikit pula yang ikut berkomentar. "Gimana sih Abu Nawas? Udah tahu mau pergi lama, malah nggak dikunci," kata salah satu warga. "Iya nih, tahu sendiri di sini rawan maling, malah nggak dikunci. Payah Abu Nawas," sahut yang lainnya. Dan masih banyak lagi omongan-omongan warga yang menyalahkan Abu Nawas. Karena mendapat banyak tekanan inilah, Abu Nawas kemudian merespon. "Kok kalian semua menyalahkanku?" tanya Abu Nawas dengan sedikit kesal. "Loh, siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu nggak ngunci pintu sih," balas mereka. "Iya, jangan aku doang lah yang disalahin. Salahin juga itu malingnya. Aku kan cuma lupa nggak ngunci pintu. Sedangkan si maling itu yang mencurinya. Dialah yang paling bertanggung jawab," balas Abu Nawas. Mendengar omongan Abu Nawas itu, warga yang tadinya gaduh menjadi diam. Ada yang berpikir, ada yang berbisik satu sama lain membenarkan ucapan Abu Nawas. Mereka pun akhirnya membubarkan diri masing-masing. Termasuk istri Abu Nawas sendiri yang tadinya emosi ngomel-ngomel menjadi tenang. Malah heran dan tertawa melihat para warga yang diam tak berkutik karena kecerdikan kata-kata Abu Nawas. Akhirnya malam itu Abu Nawas dan istri terpaksa tidur dengan kondisi rumah yang masih berantakan. Sudah sebulan berlalu semenjak rumahnya kemalingan. Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya menghirup udara pagi yang cerah. Istri setianya kemudian membuatkan kopi panas untuk suami tercintanya. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas siap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena sebulan lalu rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas. "Suamiku, ingat ya, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan biarkan seorang pun yang tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Jangan sampai kita kemalingan lagi." Setelah menyeruput kopi panas, Abu Nawas menjawab, "Oh, tenang istriku, jangan khawatir. Aku akan selalu mengawasi pintu kita."
Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi pergi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, aku cuma mau ngabarin. Nanti sore kita sekeluarga akan kesini. Susul istrimu dan katakan padanya supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, istriku menyuruh untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku. Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanat tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan yang cukup berani. Ia melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Ketika sudah bertemu istrinya di pasar, lagi-lagi sang istri nggak marah karena melihat alasan cerdik dan konyol suaminya itu. Dan Abu Nawas sukses menjalankan kedua misinya, bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi menantu yang berbakti kepada mertua. Dan untungnya rumah Abu Nawas yang ditinggal dengan tak ada pintunya sama sekali nggak kemalingan. Bukannya nggak diintai maling, tapi malingnya berpikir kalau pintu rumahnya terbuka, berarti yang punya rumah ada di dalam. Kisah selanjutnya. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas nggak sehebat itu. Abu Nawas nggak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini, dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuwas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuwas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah, Hani Al-Hakimi, adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak. Ia menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung. Di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama, seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Ashar bin Sa'ad As-Saman. Serta belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi.
Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah. Kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah. Di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo pedofil dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenalah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar ia tidak diangkat menjadi pejabat. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master, yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang khamr dan wanita, dengan ungkapan yang berbau syek erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta, dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas bagi khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi SAW karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pencinta khamr. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina Khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberi kesaksian, akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap pada banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu. Namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertobat dan ampunilah dosa-dosaku.
Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi, tepatnya setelah bertobat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang ditulisnya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu, seperti yang Engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria, tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abu Nawas bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.